Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Devi, silakan tuh Kak. Iya, terima kasih Bu. Iya, aduh. Sebelumnya terima kasih ya Kak Devi ya karena sudah bersedia untuk hadir melakukan sesi konseling kedua ini. Nah, gimana kabarnya Kak Devi hari ini? Alhamdulillah Bu, baik kabar saya. Oke, kesibukannya apa Kak Devi hari ini? Kesibukan saya hari ini kebetulan saya lagi PPL aja sih Bu, PPG. Oke, baik Kak Devi. Sebelumnya kita hari ini akan melakukan sesi konseling individu ya Kak Devi ya. Sebelumnya sama seperti kemarin kurang lebih 30 menit dan nanti apabila Kak Devi masih ada yang mau diceritakan kita bisa lanjut sesi konseling di pertemuan selanjutnya seperti ya Kak Devi ya. Baik Bu. Ya. Mengulas sesi konseling yang kemarin ya Kak Devi ya, saya ingin sedikit mengulas bahwasanya kemarin Kak Devi bercerita tentang pengalaman Kak Devi tentang diselingkuhi oleh mantan kekasih gitu ya, benar Kak Devi? Iya benar Ibu. Nah, di mana Kak Devi ini diselingkuhin dengan orang yang sama dan berulang gitu Kak Devi yang membuat Kak Devi ini takut untuk memulai hubungan dengan orang baru gitu ya Kak? Iya betul Bu. Oke, bagaimana sih perasaan Kak Devi setelah melakukan sesi konseling kemarin? Setelah melakukan sesi konseling kemarin, perasaan saya mulai membaik Kak. Saya juga akhirnya menyadari potensi saya berkat kakak konseling kemarin. Alhamdulillah Kak Devi. Kalau misalnya nih dari angka 1 sampai 10 ada di skala berapa Kak Devi konseling kemarin membantu Kak Devi? Konseling kemarin ada di skala 8 ya Kak. Alhamdulillah berarti cukup membantu ya Kak Devi ya. Iya, cukup membantu. Baik, kalau dari skala yang ada di Kak Devi, Kak Devi hari ini mau membahas pembahasan yang kemarin atau ada cerita yang baru nih Kak? Cerita baru itu pembahasan kemarin aku saya Kalau boleh tahu, apakah cerita yang kemarin dengan cerita yang sekarang itu masih ada kaitannya atau tidak Kak? tidak ada Ibu, tidak ada kaitan dengan masalah kemarin, ini masalah baru. Oh jadi ini benar-benar masalah yang baru ya Kak ya? Iya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih tujuan Kak Devi datang ke sini hari ini? Apakah ingin didengarkan saja ataukah kita mau mencari solusinya bersama-sama? Tujuan saya datang ke sesi konseling ini yang pertama saya ingin didengarkan ya Bu. Yang kedua saya juga jika Ibu punya solusi, saya juga ingin bersolusi. Oke, kita cari solusinya bersama-sama ya Kak Devi ya. Siap Ibu. Oke, sekarang saya mau Kak Devi menceritakan semuanya perlahan, pelan-pelan saja Kak Devi. Oke, saya kan sekarang ikut PPG Ibu, satu kota masih baru. Nah, saya tuh kalau Ibu, saya tuh kayak insecure gitu Bu sama diri saya, terus saya juga sedikit karena kan di PPG ini saya tuh merasa saya tuh nggak mampu itu buat menjalani PPG ini, kayak saya tuh berat, saya juga kayak punya beban tersendiri gitu Bu, karena kan orang tua saya kan mereka mendukung, tapi kan dari mereka mendukung itu kan pasti mereka punya harapan ke saya Bu. Nah saya tuh merasa terbebani di harapan orang tua saya sendiri, lalu ketidakmampuan saya untuk mengikuti PPG ini Bu. Kan sekarang udah masuk tuh, kayak tugas-tugasnya banyak, saya takut saya tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas PPG saya itu Bu. Kedengarannya cukup berat ya Kak Devi ya. Jadi Kak Devi ini kayak di satu sisi Kak Devi ini kayak ada beban tersendiri gitu ya dari kedua orang tua Kak Devi gitu ya Kak. Terus sebenarnya itu dari tekanan itu dari orang tua atau emang Kak Devi-nya sendiri nih yang ada tekanan itu emang dari diri Kak Devi sendiri nih? Ya, adanya di diri saya sendiri sih Bu. Orang tua tuh tidak menekan, tapi ya mereka kayak punyalah harapan pasti Bu ya, kayak mereka juga ini kan saya udah ikut PPG, mereka berharap saya bisa PNS dengan mudah dengan jalur PPG ini.
Iya sebenarnya bagus Bu, cuman saya kan takut gitu, takut gagal, apalagi PPG ini cukup sulit menurut saya Bu. Memang sih di PPG ada kelompok-kelompok, cuman kan kalau seandainya saya BPG sendiri, kayak saya nggak mampu sendiri kan, sedangkan teman-teman mampu, saya kayak merasa gimana gitu. Jadi ada pressure sendiri terhadap akademi gitu ya, akan ketakutan apakah akademi ini bisa menyelesaikan tugas-tugas dari PPD gitu ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih dari akademinya sendiri nih, sebenarnya apa yang akademi harapkan setelah akademi selesai mengikuti PPD? Harapan saya yang pertama, saya pengen dapat sertifikat ya Bu, makanya saya ke PPG ini. Terus saya juga pengen PNS, karena katanya kalau ikut PPG ini kemungkinan besar PNS-nya sedikit lebih mudah, walaupun ya nggak mungkin mudah-mudah banget sih Bu. Jadi ini beneran emang harapan dari diri akademi sendiri tanpa dorongan dari orang lainnya kayak. Ini harapan dari diri saya sendiri, tapi ada dukungan dari kedua orang tua saya dan keluarga saya itu. Oke, jadi KDB ini memang sebenarnya ya dari hati KDB yang paling dalam itu memang bersungguh-sungguh gitu ya KDB ya dalam mengikuti PPG ini. Hanya saja adanya tentangan dari orang tua, tapi bukan dari orang tua yang memberi tekanan ya KDB ya, tapi pressure karena melihat orang tuanya yang sudah berharap nih, katanya kalau PPG itu dipermudah menjadi PNS gitu ya kayak, jadi ada tekanan sendiri, terus ditambah KDB juga merasa apakah saya bisa nggak menyelesaikan tugas-tugas PPG gitu ya kayak. Memang dari KDP-nya sendiri itu udah bersungguh-sungguh ya KDP ya, tapi ya tekanan itu terus-menerus muncul gitu ya. Oke, kalau misalnya rasa khawatir KDP itu muncul, biasanya KDP memikirkan apa sih Kak? Itu sih saya takut saya tuh nggak lolos PPG ini, saya takut saya nggak bisa mengerjakan tugas PPG seperti itu Bu. Oke, jadi pikiran KDP itu sebenarnya dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang sebenarnya belum terjadi ya KDP ya? Iya. Oke, jadi menurut KDP ini saat pikiran itu muncul dan KDP itu terus mengikuti pikiran-pikiran itu, apakah itu akan membantu KDP? Apakah justru malah sebaliknya akan mengganggu KDP? Kalau saya ikuti pikiran itu sih Bu, saya itu terganggu karena kan pikiran itu kan muncul baru Bu ya. Terus kalau muncul tuh saya kadang tidak bisa mengontrol pikiran itu, jadi saya cuma menangis seperti itu dan saya terganggu. Oh, jadi biasanya kalau misalnya pikiran itu muncul, KDP biasanya menangis ya. Oke, biasanya itu kan bisa disebut dengan overthinking kayak. Iya Ibu. Oke, KDP biasanya kalau sedang overthinking itu apakah di waktu-waktu tertentu atau bagaimana Kak? Di waktu-waktu tertentu Ibu, kayak misalkan saya kan PPG itu dari hari Senin sampai Kamis nih Kak. Nah di jangka waktu itu tuh saya tuh overthinking, nanti kan Jumat Sabtu Minggu itu kan libur, nah itu tuh pikiran saya tenang. Nah pas mau masuk hari Senin lagi tuh pikiran saya tuh kayak muncul lagi gitu. Pikirannya itu datangnya pas waktu pelaksanaan itu, waktu libur mah enggak. Jadi pikiran itu muncul ketika biasanya hari Senin gitu ya, Iya. pokoknya hari-hari kerja, tapi waktu udah weekend itu hilang. Iya betul Ibu. Biasanya KDP cara menghilangkan itu kan hilangnya di waktu-waktu weekend gitu ya. Kenapa KDP bisa hilang gitu pikiran itu? Apakah KDP refreshing atau bagaimana? Iya, pertama saya refreshing, kedua juga saya berpikir, pikiran saya tuh langsung bekerja kalau besok kan libur nih, jadi waktunya istirahat. Nah, pikiran itu baru menghilang, itu tidak terlalu saya pikirkan. Tapi kalau di hari kerja mungkin padat ya, Bu ya. Jadi pikiran itu kayak campur aduk, dan overthinking saya itu makin menjadi dari itu. Oke KDP, kalau boleh tahu KDP ini PPG itu dari hari apa sampai apa itu KDP? Senin sampai apa? Dari hari Senin sampai hari Kamis Ibu kalau sekarang. Oke, nah dari Senin sampai Kamis berarti kan kurang lebih 4 hari ya KDP ya. Nah dari 4 hari itu kan kira-kira nih dalam waktu seminggu kan 4 hari nih ada kerja. Seberapa sering sih KDP itu memikirkannya dalam waktu kurang lebih 4 hari itu? Setiap malam Ibu, setiap malam. Setiap malam, setiap hari jam kerja, kayak malam Senin, malam Selasa, seperti itu. Dan saya juga sering
kayak distract ibu misal kayak lagi ngerjain apa gitu, terus teman-teman ngebahas apa gitu, saya tuh merasa kayak oh mereka udah begini-begini sedangkan saya belum, seperti itu Bu. Oke. Tapi KDP pernah nggak sih kayak misalnya telat dalam mengumpulkan tugas-tugas gitu. Misalnya nih deadline-nya hari Senin nih ada mata kuliah A gitu kan. Tapi KDP belum selesai di mata kuliah A waktu pelaksanaannya gitu. Pernah nggak kayak gitu KDP? Nggak pernah sih Bu, saya mengerjakan tugas itu sebelum deadline terus. Jadi waktu itu kan misal disuruhnya hari Kamis, saya udah mengumpulkan sebelum hari Kamis seperti itu. Jadi sebenarnya KDP ini tetap mengerjakan tanggung jawab KDP kan ya dalam mengerjakan tugas-tugas. Hanya saja memang pikiran itu yang terus muncul dari KDP ya. Oke. Yang memberikan tekanan gitu, mengganggu KDP ya tentunya. Oke. Kalau misalnya KDP ini terus mengikuti pikiran-pikiran itu, apa sih dampaknya dalam kehidupan KDP sehari-hari? Saya kalau aktivitas saya mah nggak terganggu ya Bu ya, saya tetap bisa menjalani hari-hari saya PPL, saya mampu seperti itu. Tapi memang membuat saya tuh tertekan aja sih Bu, tapi tidak ada gangguan yang gimana-gimana di hari-hari saya. Cuma memang pikiran saya aja yang kayak merasa berat seperti itu. Oh, jadi kalau untuk aktivitas itu sebenarnya tidak mengganggu ya, terganggu ya. Terus secara fisik juga tidak terganggu. Tidak, cuman di pikiran aja Bu, kayak Tapi kalau untuk pola tidur gimana KDP? pola tidur saya tergantung sih Bu. Kalau saya merasa kelelahan, saya bisa tidur lebih cepat. Tapi kalau saya biasa aja, saya tidurnya agak malam sih Bu. Ya baik KDP, saya mengerti sekali apa yang dirasakan KDP gitu ya. Nah, kira-kira nih KDP, ketika KDP ini sekarang kan sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa KDP lakukan supaya bisa mengerjakan tugas-tugas itu sebaik mungkin? Kira-kira apa KDP? Yang bisa saya lakukan yaitu untuk mengerjakan tugas ya Bu. Ya, saya melakukannya dengan berdiskusi dengan teman-teman Bu. Kayak misal tugas A nih, saya nggak paham, saya bertanya dulu sama teman-teman saya. Seperti itu sih Bu. Oke. Apakah cara itu bisa menambah fokus KDP dalam menyelesaikan tugas-tugas PPG dengan baik? Bisa, karena saya akhirnya jadi lebih tahu. Oke. Kira-kira perlu evaluation ya, kira-kira bisa diperbaiki dengan tugas PPG yang KDP dari tadi kan sama-sama apa ya? Situ skala Oke. Kira-kira KDP selama ini sudah mengerjakan tugas PPG ini dengan sungguh-sungguh atau belum? Kalau saya menilai sendiri sih Bu, saya sudah mengerjakan dengan sendiri ya Bu. Tetap masuk kelas, saya mengerjakan tugas dengan baik. Oke. Kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 ya KDP ya, dari skala 1 sampai 10 kira-kira kesungguhan KDP dalam mengerjakan tugas-tugas PPG ini ada di angka berapa? Di angka 9 untuk kesungguhan saya mengerjakan tugas. Oke, angka yang cukup bagus KDP. Menurut kira-kira dari kesungguhan KDP ini kan 9 itu udah cukup bagus ya KDP ya. Apakah itu akan membuat KDP menjadi semakin dekat dengan tujuan KDP atau itu membuat KDP semakin jauh dengan tujuan KDP? Tentunya dengan skala itu saya semakin dekat dengan tujuan saya, karena saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik. Dan itu langkah awal untuk mendekati impian saya. Nah, sebaliknya nih, jika KDP terus memikirkan sebenarnya pikiran yang belum tentu terjadi di masa depan, apakah itu akan membantu KDP dalam mencapai tugas KDP menjadi apa sih? Nah, sebaliknya nih KDP ya, jika KDP terus memikirkan, mengikuti pikiran-pikiran KDP yang selalu overthinking, itu apakah akan membantu KDP dalam mencapai tujuan KDP itu lebih dekat ataukah sebaliknya KDP? Pastinya enggak sih Bu, tidak lebih dekat kalau pikiran saya terus seperti itu. Oke. Nah, menurut KDP, apa yang bisa kakak lakukan ketika pikiran itu muncul? Yang bisa saya lakukan waktu pikiran itu muncul, biasanya saya nangis sih Bu. Kadang-kadang saya kalau pikiran itu muncul kayak saya sedih sendiri. Terus pikiran itu kan munculnya kan bisa kapan aja Bu.
KDP dalam mengerjakan tugas-tugas PPG dengan baik seperti itu. Apakah pemikiran-pemikiran positif yang ditanamkan itu bisa membantu mengurangi KDP dalam overthinking tersebut, atau KDP punya cara lain kira-kira? Cara yang ibu kasih tadi itu belum pernah saya coba, mungkin akan saya coba Bu, karena saya belum punya solusi yang pas untuk masalah saya. Waktu masalah itu datang saya cuma menangis saja sih Bu, nggak ada yang gimana. Nah, KDP bisa melakukan hal itu. Nah, kira-kira KDP bisa nggak kalau misalnya setiap pemikiran itu muncul, terus KDP menanamkan pikiran positif itu? Ibu, setiap pikiran itu muncul aja kan Bu? Iya benar. Nah, dan kira-kira nih KDP dari skala 1 sampai 10, KDP bisa melakukan itu ada di angka berapa? 7,5 Ibu. 7,5. Ya. Jadi setiap pemikiran itu muncul, KDP bisa kayak menanamkan kembali pemikiran-pemikiran positif bahwasanya saya sudah berusaha melakukan yang terbaik gitu kan, menyelesaikan tugas-tugas PPG, terus kayak berhenti mengikuti pemikiran-pemikiran negatif itu ada di angka 7,5 ya tadi ya. Gak apa-apa, perlahan dicoba ya KDP ya. Ya. Nah, baik KDP, untuk minggu ini kira-kira apa sih langkah kecil yang akan KDP lakukan? Untuk minggu ini mungkin saya akan mengerjakan tugas Ibu, karena tugas saya kan sedikit banyak. Saya juga akan menanamkan pikiran-pikiran positif yang Ibu kasih tahu tadi untuk mengurangi overthinking saya Ibu. Oke KDP, dari obrolan kita nih kali ini, saya melihat KDP itu memang sebenarnya punya keinginan yang kuat gitu dalam mengerjakan tugas-tugas PPG dengan baik, lalu lolos PPG itu kayak dari hati KDP itu kayak emang punya keinginan yang kuat nih, saya pengen lolos gitu kan. Terus KDP juga kayak kepengen mewujudkan cita-cita KDP yang sekaligus itu juga cita-cita kedua orang tua KDP ya KDP ya, sebagai PNS gitu ya KDP ya. Oke. Tapi hanya saja pikiran-pikiran yang negatif itu terus muncul gitu ya Kak, dan mengganggu KDP. Iya Ibu. Nah, sekarang kan KDP udah tahu nih langkah kecil yang bisa KDP lakukan apabila pikiran-pikiran itu muncul. Yang gimana tadi KDP? Menanamkan pikiran positif kalau pikiran negatif itu muncul. Nah, ya bisa dicoba. Oke KDP, saya kira konseling hari ini sepertinya sudah cukup ya KDP ya. Saya yakin KDP bisa dalam menjalankan tugas yang tadi sudah kita bicarakan, dan ya apabila nanti KDP ada yang ingin diceritakan lagi nih, nah kita bisa mengatur jadwal sesi konseling selanjutnya ya KDP ya. KDP juga jangan sungkan untuk menceritakan setiap progres gitu ya Kak. Nanti di pertemuan selanjutnya saya juga mau melihat nih perkembangan KDP, apakah KDP masih overthinking tentang masa depan itu gitu, ataukah mulai berkurang gitu ya KDP ya. Oke, itu saja, terima kasih sebelumnya KDP ya karena telah hadir ya. Nah, hati-hati di jalan ya Kak. Iya.